Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Triet Nasari. Untuk kali ini, kita akan membahas mengenai Entity Relationship Diagram atau yang disebut juga dengan IRD. Kita langsung saja, untuk komponen IR diagram itu ada 4. Yang pertama, entitas, yaitu suatu kumpulan objek atau suatu yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik. Kemudian yang kedua, relationship, yaitu hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Yang ketiga, atribut, merupakan kumpulan elemen data yang membentuk suatu entitas. Dan yang keempat, indikator tipe. Nah, di indikator tipe di sini ada 2, yaitu indikator tipe asosiatif objek dan indikator tipe supertipe. Pertama kita akan bahas mengenai entity set. Apa sih entity set? Yaitu merupakan kumpulan entitas yang sejenis. Nah, di sini ada 2 ya untuk entity set. Yang pertama, strong entity set, di mana satu atau lebih atribut digunakan oleh entity set biasanya sebagai kunci atau key dan digambarkan dengan 4 persegi panjang. Sedangkan kalau weak entity set atau entity set yang lemah ya, bergantung terhadap strong entity set, kemudian entitas lemah disimbolkan dengan persegi panjang double, dan diskriminator dari identitas yang lemah ditandai dengan garis putus-putus. Contohnya seperti ini. Kalau kalian perhatikan, di sini ada entity mahasiswa. Nah, entity mahasiswa ini merupakan strong entity set. Mahasiswa memiliki orang tua. Nah, untuk entity orang tua ini digambarkan dengan weak entity. Dan mahasiswa menyenangi hobi. Nah, ini hobi juga digambarkan dengan entity set. Kalau kalian perhatikan, yang menjadi kunci key untuk mahasiswa itu adalah NIM. Sedangkan untuk orang tua dan hobi, untuk diskriminator dari entitas tersebut ini digambarkan dengan garis putus-putus seperti nama orang tua dan nama hobi. Lanjut kita masuk ke partisipan constraint. Partisipan constraint sini ada 2. Yang pertama, total partisipan constraint, yaitu keberadaan suatu entity tergantung pada hubungan dengan entity yang lain. Di dalam diagram IR digambarkan dengan 2 garis penghubung antar entity dan relationship. Nah, gambarannya seperti ini. Misalnya, pegawai mempunyai bagian. Bisa diperhatikan dari relation yang dihubungkan di sini ada 2 garis ya. Kemudian yang kedua, partial partisipan, yaitu keberadaan suatu entity tidak tergantung pada hubungan dengan entity lain. Di dalam diagram digambarkan dengan 1 garis penghubung. Contohnya, misalnya pegawai bekerja di proyek. Oke. Satu proyek pasti banyak pegawai. Satu pegawai itu mengerjakan 1 proyek. Kalau diperhatikan berbeda dengan bagiannya, pasti yang namanya pegawai itu akan bergantung pada bagian. Berbeda dengan pegawai, tidak semua pegawai mengerjakan proyek. Artinya, proyek tersebut itu tidak tergantung pada entity pegawai. Kemudian lanjut ke jenis-jenis atribut. Yang pertama, key atau kunci, merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Contohnya, misalnya di sini ada entity pegawai. Nah, atributnya ada atribut NIP. Nah, ini digambarkan dengan garis bawah. Ini yang dinamakan dengan key. Kemudian yang kedua, atribut simple. Atribut yang bernilai tunggal. Contoh, nah sini ada atribut nama. Dan ini tidak memberikan arti yang lain. Lanjut, yang ketiga, atribut multi value, di mana atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk instan entity. Contohnya gelar. Nah, untuk gelar kan biasanya ada gelar depan, ada gelar belakang. Titel maksudnya di sini ya untuk pendidikan. Makanya dianggap atribut yang memiliki sekelompok
nilai. Kemudian yang keempat, atribut composite, di mana suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Contohnya adalah atribut nama pegawai. Dan contoh yang lain ada lagi, misalnya alamat. Pegawai punya alamat. Nah, di alamat ini ada atribut yang lebih kecil, misalnya menunjukkan nama jalan, kemudian kecamatan, kota, dan provinsi. Nah, itu disebut dengan atribut composite. Ada lagi yang kelima, atribut derivatif, di mana suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Contoh, tanggal lahir. Nah, di sini tanggal lahir itu dapat menunjukkan umur. Jadi, untuk umur itu perhitungannya tergantung dari inputan tanggal lahir. Lanjut, kita masuk ke indikator tipe. Untuk indikator tipe ada dua. Yang pertama, indikator associative object, yaitu berfungsi sebagai nilai objek dan suatu relationship. Contohnya seperti ini, misalnya siswa mendaftar kursus. Nah, menjadi seperti ini. Lanjut, indikator tipe untuk super tipe, yaitu terdiri dari suatu objek dan satu subkategori atau lebih yang dihubungkan dengan satu relationship yang tidak bernama. Contohnya, saya seperti ini, pegawai itu ada turunannya, yaitu pegawai honorer dan pegawai tetap. Kita masuk ke mapping cardinality. Nah, yang dimaksud dengan mapping cardinality adalah banyaknya entitas yang bersesuaian dengan entity yang lain melalui relationship. Di sini mapping cardinality itu ada 3 ya. Yang pertama one to one, kemudian one to many atau many to one, dan many to many. Kita masuk ke tahapan pembuatan IRD, tadi sudah dijelaskan masuk apa itu entity, apa itu atribut, apa itu relationship. Kemudian ada lagi cardinality. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan IRD. Dari sini ada 5 tahapan pembuatan IRD. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dahulu dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi kita menentukan dulu ada entitas apa saja. Kemudian yang kedua, setelah ditentukan entitasnya, menentukan atribut key-nya dari masing-masing himpunan entitas. Lanjut, yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi agar himpunan entitas yang ada beserta foreign key. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk himpunan relasi yang tadi, yang one to many atau many to one, dan many to many. Dan yang kelima, lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Oke, itu tahapan dari pembuatan IRD. Setelah IRD sudah jadi, langkah berikutnya masuk ke pembuatan LRS, yaitu merupakan representasi dari struktur record pada tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Oke, kita langsung masuk saja ke studi kasusnya. Di sini saya masih tetap mengambil studi kasus yang perpustakaan Smart. Waktu pas di pertemuan 2 juga sudah dibahas. Pertama, kita harus menentukan entiti-entiti yang diperlukan. Nah, berdasarkan dari ketentuan yang ada pada studi kasus perpustakaan Smart, waktu di pertemuan 2 kita sudah menentukan entitinya ya. Di sini ada 8 entiti. Ada pendaftaran, petugas, anggota, buku, sumbangan, peminjaman, pengembalian, dan denda. Oke, kita berarti langsung saja. Entiti sudah ditentukan. Yang kedua, menentukan relasi antar entiti. Nah, untuk menentukan relasi antar entiti, lebih mudahnya kita buat matriks. Oke, tadi ada 8 entiti. Kita buat 8 kolom dan 8 baris. Nah, untuk baris yang sama kita abukan ya. Yang bagian bawah ini saya abukan juga karena pasti pernyataannya pun juga sama. Contoh misalnya pendaftaran dengan petugas.
Ini ada lagi nanti petugas dengan pendaftaran, makanya saya abukan. Oke, jadi kita bahas yang di atas saja. Kemudian yang berikutnya, untuk menentukan kata di dalam relationship itu merupakan kata kerja. Kata kerja dasar, mohon diperhatikan di sini merupakan kata kerja dasar. Kenapa mesti kata kerja dasar? Supaya kita dapat mengartikan kata kerja tersebut secara bolak-balik. Jadi tidak hanya satu kata kerja aja, misalnya maksudnya kata kerja dasar di sini contoh melakukan, kata dasarnya merupakan lakukan. Kalau misalnya kata dasarnya kita melakukan peminjaman, kita balik peminjaman dilakukan anggota. Nah, itu kenapa digunakan kata dasar untuk kata kerja. Lanjut aja, kita masuk tadi ya untuk ketentuannya. Yang pertama, setiap calon anggota akan menjadi anggota harus mengisi formulir dengan biaya administrasi sebesar 10.000. Nah, di sini dikatakan calon anggota, artinya dia belum menjadi anggota pihak luar. Kalau misalnya pihak luar itu berarti kan belum didata sama sekali ya. Berarti hubungannya yaitu pertama pendaftaran dengan petugas. Kenapa pendaftaran dengan petugas? Karena pada saat pertama kali yang dilaksanakan di sini dari ketentuannya itu pendaftaran, nanti yang mengisi itu bukan anggota. Lah kan belum jadi anggota, baru calon. Maka di sini yang mengisi adalah petugas. Kira-kira kata dasarnya apa? Untuk kata kerjanya yaitu input. Petugas menginput pendaftaran. Pendaftaran diinput petugas. Jelas sampai sini? Lanjut. Ketentuan yang kedua, anggota dapat meminjam buku maksimal 3 buku. Berarti hubungannya dengan anggota. Anggota melakukan peminjaman, ya kan? Anggota dengan peminjaman. Berarti kata dasarnya adalah lakukan. Apa yang dipinjam? Yaitu buku. Oke. Buku mengisi data peminjaman. Oke. Kata dasarnya adalah isi. Lanjut, ketentuan yang ketiga. Perpustakaan Smart dapat menerima sumbangan dari donatur statusnya anggota atau masyarakat luas. Oke, di sini yang pertama anggota bisa melakukan sumbangan. Kalau anggota melakukan sumbangan berarti anggota dengan sumbangan memberi. Oke, anggota memberikan sumbangan, sumbangan diberi anggota. Kemudian selain anggota, masyarakat luas juga bisa memberikan. Masyarakat luas bagaimana? Pasti didata oleh petugas. Ya, petugas menginput sumbangan atau sumbangan diinput petugas. Lanjut, ketentuan 4. Untuk masa peminjaman selama 1 minggu atau 7 hari. Nah, ini ketentuan saja. Nah, yang kelima, keterlambatan pengembalian dikenakan denda sesuai dengan kondisi denda. Nah, kita ngomongin soal pengembalian. Nah, untuk pengembalian hubungannya dengan anggota. Anggota melakukan pengembalian. Kata dasarnya yaitu lakukan. Pengembalian dilakukan anggota. Berdasarkan apa pengembalian tersebut? Berdasarkan data pinjaman. Berarti kata dasarnya adalah dasar. Berdasarkan. Mendasarkan. Pengembalian berdasarkan peminjaman. Peminjaman mendasarkan pengembalian. Kemudian ada denda. Untuk denda bagaimana? Nah, untuk denda di sini. Pengembalian dengan denda. Jika dikenakan denda, denda dikenakan pengembalian, pengembalian mengenakan denda. Oke, ini kalau di sini ada kondisi ya, karena jenis denda kan ada beberapa dari ketentuan tersebut. Oke, seperti itu cara menentukan relasinya dulu. Ingat, untuk menentukan relasi lebih mudahnya kita menggunakan matriks. Untuk
kalimat atau kata yang ada di dalam relationship sendiri, gunakan kata dasar yang merupakan kata kerja. Kenapa sih kata dasar? Supaya lebih mudah mengartikan secara bolak-balik. Lanjut, masuk ke menggambar IRD sementara. Tadi sudah kita gambarkan untuk menentukan relationship-nya menggunakan matriks. Nah, sekarang kita gambarkan saja yang sudah ada. Yang pertama, calon melakukan pendaftaran dan petugas menginput, berarti kan gambarnya seperti ini ya. Pendaftaran, input, petugas, tinggal kita masukkan saja. Kemudian yang kedua, anggota melakukan peminjaman, kemudian buku mengisi data peminjam. Anggota melakukan peminjaman, kemudian buku mengisi data peminjam. Kemudian anggota memberi sumbangan dan petugas menginput sumbangan. Anggota memberi sumbangan, petugas menginput data sumbangan. Yang keempat, anggota melakukan pengembalian. Nah, anggota melakukan pengembalian, lalu pengembalian berdasarkan pinjaman, ya, dan ada pengembalian dikenakan denda. Oke, seperti ini. Ini gambaran IRD sementara. Lanjut, yang keempat, yaitu menentukan cardinality yang tadi, one to one, one to many, atau many to many. Kemudian yang berikutnya menentukan cardinality. Oke, kita bahas dulu alur yang pertama, yaitu di mana calon melakukan pendaftaran dan petugas menginput data pendaftaran. Yang tadi gambarnya seperti ini ya. Kita tentukan cardinality dengan cara membaca secara bolak-balik. Makanya kenapa tadi untuk relationship itu menggunakan kata kerja dasar supaya memudahkan kita untuk menentukan cardinality. Cara membacanya secara bolak-balik. Pendaftaran, oke, pada saat diinput oleh petugas, minimal itu ada satu pendaftar dan maksimalnya yaitu 1. Oke, di satu nomor pendaftaran kan misalnya gitu ya, di satu formulir pendaftaran minimal 1, maksimal 1 diinput oleh petugas. Maka hubungannya seperti ini, minimal 1 titik-titik, maksimal 1. Kemudian kita balik, petugas menginput minimal 1 pendaftar, maksimalnya 1. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat cardinality-nya itu sama saja dengan one to one. Kita lihat di bagian akhirnya ini 1. Lanjut kita masuk ke cardinality untuk alur yang kedua. Nah, di sini di mana anggota melakukan peminjaman dan buku mengisi data peminjam. Yang pertama kita lihat dari sisi anggota. Pada saat anggota melakukan peminjaman, tidak semua anggota ya. Jadi bisa yang namanya anggota tidak melakukan peminjaman. Jadi dikatakan pada saat kita menentukan relasinya minimal 0 anggota, maksimalnya bisa banyak melakukan peminjaman. Bisa beberapa kali anggota melakukan peminjaman. Jadi pada saat melakukan peminjaman, setelah menjadi anggota, boleh anggota tersebut tidak melakukan peminjaman dan maksimalnya bisa banyak atau berkali-kali melakukan peminjaman. Kemudian dibalik, untuk satu transaksi peminjaman minimalnya 1 anggota, maksimalnya pun juga 1. Nah, untuk buku mengisi peminjaman, mungkin ada buku yang belum pernah dipinjam kan? Berarti minimalnya 0, maksimalnya bisa banyak buku mengisi data peminjam.
Sebaliknya, untuk data peminjam minimalnya 1, maksimalnya banyak. Nah, maka kalau kita tentukan kardinalitinya, diperhatikan yang bagian belakang ya. Dilihat bagian belakang ini sama aja, belakangnya ini banyak, ini 1. Nah, maka seperti ini. Buku isi pinjam, buku mengisi pinjam atau pinjam diisi buku itu hubungannya many to many. Peminjam dilakukan oleh anggota itu hubungannya one to many atau many to one. Lanjut, menentukan kardinality pada alur ketiga, yaitu anggota memberi sumbangan dan petugas menginput data sumbangan. Yang pertama, anggota memberi sumbangan. Kita lihat di sini, minimalnya 0, ada anggota yang tidak memberikan sumbangannya diperbolehkan, maksimalnya banyak. Oke, anggota boleh berkali-kali melakukan sumbangan. Maka hubungannya seperti ini, 0 titik-titik banyak. All, bintang saya berikan tandanya. Kemudian dibalik, sumbangan diberi anggota minimal 1. Pada saat anggota melakukan sumbangan, pastikan yang didata adalah 1 anggota, maksimalnya 1. Lalu untuk menginputannya, pada saat diinput oleh petugas minimalnya 1, sumbangan diinput oleh petugas minimalnya 1, maksimalnya 1. Petugas menginput sumbangan itu minimalnya 1, maksimalnya pun juga 1. Bentuk kardinality seperti ini. One to one untuk petugas input sumbangan, dan sumbangan ke anggota adalah one to many atau many to one. Lanjut. Sekarang menentukan kardinality pada alur keempat, yaitu anggota melakukan pengembalian berdasarkan pinjaman, dan pengembalian dikenakan denda. Oke, kita mulai dulu anggota melakukan pengembalian, di mana minimalnya 0, maksimalnya 1 anggota melakukan pengembalian. Sedangkan pengembalian dilakukan oleh anggota minimalnya 1, maksimalnya 1. Lanjut, antara pengembalian berdasarkan pinjaman. Pada saat terjadi pengembalian berdasarkan peminjaman minimal 1 data peminjaman, maksimalnya 1 pada saat didata ini ya. Dan sebaliknya, pada saat peminjaman mendasarkan pengembalian minimalnya 1, maksimalnya pun juga 1. Lanjut ke denda ke pengembalian. Minimalnya 0 karena belum tentu semua pengembalian dikenakan denda. Jadi minimal 0, maksimalnya 1 denda. Dan sebaliknya, pengembalian dikenakan denda. Kalau dikenakan denda artinya kan mengambil satu data denda ya. Minimalnya 1, maksimalnya 1. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Untuk anggota melakukan pengembalian hubungan one to one, peminjam berdasarkan pengembalian itu one to one, pengembalian dikenakan denda itu one to one. Kalau digabungkan untuk penentuan kardinalitinya seperti ini. Ini yang sudah digabung. Oke, lanjut menentukan kunci utama dan atribut-atribut. Tadi kan sudah menentukan entitasnya, sudah menentukan kardinalitinya. Sekarang kita masuk menentukan atribut-atribut. Dan kebetulan di pertemuan kedua kita pun juga sudah pernah melakukan atribut-atribut. Nah, di situ kita langsung saja ya, kita masukkan untuk atribut. Nah, simbol dari atribut kan bentuknya oval. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, misalnya pendaftaran, atributnya nomor formulir, tanggal daftar, nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon, dan yang lainnya juga seperti itu. Oke, untuk kunci yang menjadi kunci utama, jangan lupa diberikan garis bawah seperti pendaftaran, kunci utamanya yaitu nomor formulir, petugas, kunci utamanya ID petugas,
sumbangan, kunci utamanya yaitu ID sumbangan. Kemudian untuk peminjam, kunci utamanya adalah peminjam. Anggota, kunci utamanya nomor anggota. Buku, kunci utamanya kode buku. Dan denda, kode denda. Pengembalian, nomor pengembalian. Lanjut yang keenam, transformasi IRD ke LRS. Nah, saya jelaskan dulu cara transformasi IRD ke LRS karena berkenaan mengenai cardinality. Saya contohkan dulu. Yang pertama, untuk cardinality one to one. Di sini saya ambil pendaftaran dengan petugas. Pada saat terjadi transformasi, maka yang terjadi ke LRS yaitu petugas mengisi pendaftaran. Nah, di sini dilihat tetap ada dua entitas, yaitu pendaftaran dengan petugas. Nah, ini di sini ada kunci key-nya. Jadi pada saat petugas melakukan pendataan, kunci key pada ID petugas itu masuk ke dalam pendaftaran atau yang biasanya disebut dengan foreign key. Yang berikutnya, untuk one to many, saya ambil contohnya yaitu anggota dengan peminjam. Nah, di sini di mana transformasinya anggota masuk melakukan peminjam. Seperti yang tadi ya, karena anggota yang masuk ke dalam peminjam, maka key nomor anggota itu masuk ke dalam peminjam menjadi foreign key. Berikutnya, untuk transformasi many to many. Untuk transformasi many to many, maka nanti akan menjadi 3 bagian. Di mana buku itu akan masuk ke dalam buku peminjam di sini menjadi kunci foreign key-nya, dan peminjam pun juga akan masuk ke dalam buku peminjam. Nomor peminjamnya masuk ke sini ya, menjadi foreign key. Maka hasil transformasi IRD ke LRS akan seperti ini. Nih ya. Petugas mengisi pendaftaran, maka di sini ada ID petugas. Petugas mengisi sumbangan, di sini juga ada ID petugas. Anggota pun juga mengisi ID sumbangan, kayak sini ada nomor anggota. Lalu anggota mengisi pengembalian. Oke, ini ada nomor anggota. Denda mengisi pengembalian. Peminjaman itu mengisi pengembalian, foreign key-nya. Dan untuk peminjaman dengan buku ya, ini akan mengisi buku peminjam. Sampai sini penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.